dulu ini baru 3 rekan. Okay. Untuk Kak Putih kemarin mengunggah tugas pertama sama Kak Ina. Kebetulan untuk Kak Putih langsung diterbit di BMM. Ini yang masih status menunggu Kak Hariko, Kak Ina sama siapa tadi? 3 personel. Iya Kak, alhamdulillah sudah terbit. Ya, tapi untuk dari tugas PKG sendiri, yang jelas kalau sudah dinyatakan saya validasi itu untuk tugasnya aman, meskipun statusnya masih menunggu, itu tidak mempengaruhi untuk kelulusan kakak-kakak. Jadi bagi yang statusnya menunggu, belum diterbitkan di BMM, tapi itu kebanyakan yang menunggu itu yang mengunggah video. Kalau yang modul ajar cepet banget terbitnya. Saya validasi jarak sekitar 5 menit gitu udah terbit loh, cepet-cepet banget ya aku. Itu yang kasihan Kak Ina nih, yang Kak Ina sama Kak Putih kan, yang pertama malah Kak Ina itu saya validasi duluan. Yang kedua Kak Putih loh, yang terbit duluan malah Kak Putih, kebetulan Kak Ina sampai sekarang juga belum muncul. Sebentar tak download sesuatu dulu sebentar tak. Untuk pengalaman kemarin di bagian bukti karya, di awal-awal ada yang berkendala untuk bukti karya. Ya. Nanti. Ya, ini sudah berhubung ada 6 personil. Kita mulai saja karena waktu sudah 12.20. Kita mulai ya Kak. Seadanya saja dulu karena kita memburu waktu, karena juga saya yakin untuk hari ini yang KPPS atau yang lain sangat sibuk untuk mempersiapkan pilkada besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Untuk siang hari ini kita ketemu. Mungkin kita hari ini merupakan jimmy terakhir dari program PKG PJOK. Sebelumnya untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga dalam satu JP ke depan kita diberi kemudahan dan kelancaran, dan tentunya menghasilkan sesuatu yang membawa manfaat untuk kita semuanya di siang hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Monggo untuk Kak Woko bisa memimpin doanya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan JIMED pada hari ini, semoga kita diberi kelancaran, ketenangan, dan pastinya mendapat ilmu yang bermanfaat. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Woko telah memimpin doa pada siang hari ini. Selamat datang yang baru datang nih Kak Ina. Oke, kita lanjutkan untuk yang pertama untuk siang hari ini yang perlu saya sampaikan bahwasanya untuk tugas bukti karya dari kelas kita sejumlah 15 personil, sudah ada 14 personil yang sudah mengerjakan, tinggal 1 peserta saja yang belum mengerjakan. Mungkin nanti sekiranya ada kendala bisa berkoordinasi dengan rekan terdekat, rekan sejawat, atau bisa hubungi saya. Jadi untuk tugas bukti karya, sekiranya dari kakak semuanya ada yang berkendala atau mengalami masalah, silakan untuk berkoordinasi dengan saya.
Dan di sini mohon maaf untuk Kak Eko Widodo, mungkin ada suatu kendala di bukti karya Kak Eko Widodo. Kemarin perasaan saya tadi malam barangkali sudah kelelahan, Pak. Ya. Ada yang meninggal, terus saya kemudian terpaksa kurang fokus pada itu, terus kemudian malamnya coba ngupload, ya terkendala itu. Sebenarnya sudah, insya Allah sudah siap semua. Ini sudah diupload Kak Eko Widodo? Seingat saya kemarin malam, tadi malam Kak, sudah, cuma apa memang belum ada ya? Belum. Coba saya buka sebentar nih Kak Eko Widodo, biar saya tayangkan dulu. Nanti tak ulangi Kak, misalnya. Izin share screen ya untuk Kak Eko Widodo. Ya. Saya buka dulu. Mungkin sudah muncul ya Kak. Ini untuk progres kita di tugas-tugas panjenengan. Bahwasanya hijau ini sudah terbit, yang 3 masih menunggu. Yang jelas dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwasanya untuk kakak-kakak yang statusnya menunggu tidak perlu khawatir, karena apa itu tidak mempengaruhi untuk tugas panjenengan. Yang jelas yang sudah muncul di bukti karya alhamdulillah, tapi yang statusnya masih menunggu, karena ini semua atau seluruh Indonesia sedang mengikuti PKG, dan bahwasannya juga sistem kemarin sedang diupdate juga. Tetapi untuk tugas kakak tidak perlu khawatir, sudah saya nilai yang sudah terbit alhamdulillah, yang menunggu tetap sudah ternilai juga. Hanya saja untuk mengcopy linknya nanti menunggu terbit, tapi itu di bagian akhir nggak apa-apa. Bahkan nanti ataupun kalau itu suatu ketika tidak terbit, yang jelas di unggah draft bukti karya kakak semuanya sudah saya validasi. Untuk Kak Eko Widodo mungkin nanti bisa diupload lagi nggih, karena di sistem saya belum masuk untuk tugas Kak Eko Widodo. Dan untuk rekan-rekan terima kasih sekali, dan mungkin nanti setelah Jimit ini akan saya share ke grup progres kakak semuanya, seperti tugas-tugas mungkin ada yang terlewat. Dan tadi pagi saya sedikit men-spill, langsung saya japri yang sekiranya tugas yang terlewat itu ada ternyata refleksi, ada yang terlewat. Jadi dengan kesibukan kakak semuanya, saya yakin kakak sebenarnya mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi tugas-tugasnya, dan secara mungkin tidak disadari ada tugas yang terlewat, bahkan merasa mengunggah ternyata belum masuk. Jadi itu nanti insya Allah rekap dari kakak semuanya progresnya sejauh mana akan saya share setelah Jimit ini. Tapi tugas tagihan yang pertama di siang hari ini adalah untuk unggah bukti karya. Dan alhamdulillah kemarin untuk unggah bukti karyanya, bahwasanya baik video maupun modul ajar semuanya harus menyertakan surat pernyataan yang bertanda tangan kakak-kakak sebagai peserta PKG, dan kepala sekolah diberi stempel itu untuk mengunggah draft bukti karyanya. Kemudian untuk selanjutnya nanti di tanggal 29 itu akan kakak-kakak tugas paling akhir, di situ akan mengisi kuesioner dan penilaian kinerja. Jadi setelah itu tugas kakak-kakak akan dinyatakan selesai. Jadi dari sini terima kasih sekali. Untuk siang hari ini kita Jimit terakhir di program PKG ini, dan sebelum kita akhirin, saya ingin mendengarkan pesan dan kesan dari kakak semuanya setelah PKG 3 bulan ini, apa yang dirasakan, kemudian hal apa atau rencana ke depan apa yang ingin dilakukan. Pasti kakak-kakak semuanya akan ada sebuah perencanaan, dan tentunya perencanaan kakak-kakak itu kaitannya dengan pembelajaran, kemudian
kemudian berbagi praktik baik, mungkin akan mengadakan sebuah pertemuan dengan rekan sejawat, kemudian komunitas belajar yang ada di kacamatan kakak-kakak. Monggo itu bisa kakak bisa berbagi praktik baik di situ. Jadi produk atau yang dihasilkan dari PKG ini adalah pendidik, di mana pendidik itu mempunyai kualitas baik akademik maupun non akademik yang dapat disampaikan ke khalayak ataupun komunitas yang ada kaitannya dengan profesi kita sebagai guru PJOK. Nah, dari sini langsung saja untuk mendengarkan kesan dan kesan, atau sebelum saya ingin mendengarkan pesan dan kesan dari kakak-kakak semuanya, adakah suatu ganjalan atau permasalahan yang kaitannya dengan tugas atau dalam program PKG ini? Dari kakak-kakak ada nggak untuk sesuatu yang mengganjal atau perlu ditanyakan? Kalau sudah oke, bisa dikasih tanda jempol. Kalau ada pertanyaan, silahkan raise hand. Monggo Kak Nur. Kepencet, Kak. Oke, kepencet. Berarti sudah fix semuanya nggih untuk tugas-tugasnya, baik dari awal modul 1 sampai modul 3. Bahkan sampai di RTL, dan di hari ini kita terakhir di bukti karya. Sekiranya tidak ada permasalahan yang perlu ditanyakan, langsung saja saya urutkan untuk refleksi terakhir hari ini, karena bukti karya kakak semuanya 14 pertanyaan sudah saya validasi dan saya nilai, dan tinggalannya menunggu Kak Eko Widodo. Namun sebelumnya mohon maaf, nanti ketika saya cek progres kakak ada yang terlewat, monggo untuk segera ditindaklanjuti. Karena apa? Kaitannya dengan penerbitan ijazah dan untuk pleno kelulusan kakak, dasarnya adalah rekap atau progres yang dimiliki oleh semua peserta yang ada di sini, dan akan direkap persentasenya sejauh mana, dapat nilainya seberapa, dan pertimbangan apa yang akan menjadikan atau katrol nanti kakak dinyatakan lulus. Harapan saya semua peserta di kelas kita ini lulus semuanya tanpa ada yang tercacar atau tidak bisa lulus. Karena apa? Saya lihat untuk rekap presensinya dari modal awal presensi, alhamdulillah tidak ada yang melebihi lebih dari 3 kali. Jadi untuk JMIT maupun tatap luring kemarin maksimal 2 kali izin atau 2 kali kosong. Tetapi untuk kelas kita alhamdulillah insya Allah dari segi presensi aman. Hanya saja nanti yang menjadikan pertimbangan adalah kualitas nilai kakak dari progres rekap nilai yang dimiliki kakak-kakak 1. Kemudian dari keaktifan kakak-kakak terekam di BPKB. Jadi mana peserta yang aktif, mana ya peserta yang sering mengungkapkan sesuatu itu yang berkaitan dengan materi. Kemudian untuk progres penyampaiannya seperti apa, keaktifannya seperti apa, itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk tambahan nilai kelulusan dari kakak-kakak semuanya. Itu yang kedua. Dan selanjutnya saya ingin mendengarkan pesan dan kesan dari saya, mulai dari paling bawah nih di layar saya. Di kolom paling bawah ada 2, atasnya 55. Hari ini 12 peserta yang hadir, 3 belum hadir. Baik, dari Kak Krisna paling bawah dan Kak Roni ini. Dari Kak Krisna dulu. Asik terus, bisik terus. Oke, monggo untuk pesan dan kesannya selama 3 bulan kita bersama. Kemudian hal apa yang didapatkan, kemudian rencana ke depan, keyakinan apa yang ingin jenengan istilahkan terapkan sesuai dengan Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita bisa berkumpul bersama. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Hari Guru Nasional kepada kita semua, nggih, Bapak Ibu, kakak-kakak. Sebelumnya di sini saya selama 3 bulan ini mengikuti giat PKG ini, banyak manfaat yang saya dapatkan, nggih, Kak. Salah satunya sekarang
ora ketang catul-catul iso gawe modul. Oh, luar Mungkin biasa. sudah paham bagaimana antara diferensiasi, pengelompokan dan sebagainya untuk memodifikasi sebuah pembelajaran sekarang sudah agak paham daripada sebelumnya. Mungkin nanti ke depannya saya akan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan TPACK, Kak. Nanti bisa saya aplikasikan di sekolahan biar anak-anak nanti tambah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Krisna. Ini TIPEK ya, TPACK. Itu berarti hasil juga dari kemarin PPG-nya, TIPEK-nya. Ternyata untuk sebelum PPG PKG kemarin mungkin penggunaan media seperti video atau yang lain PPT ketika kita mengajar mungkin belum kita maksimalkan, tetapi setelah ini nanti sebagai pengantar awal, baik ketika kita mengisi kegiatan sebelum praktek, bahkan ada juga jam teori, kita berikan menggunakan media-media belajar yang tentunya menarik untuk anak, sehingga anak akan terbawa dengan materi yang akan kita berikan. Oke. Terima kasih untuk Kak Krisna, semoga sukses ke depan. Lanjut, berikutnya ini urutan berikutnya Kak Krisna ada Kak Roni, monggo Kak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mawon Kak, setelah mengikuti program tadi ini, menurut teman-teman saya, bukan saya tapi ada sedikit perkembangan setelah dengan gaya mengajar. Mungkin kalau untuk pribadi saya yang dulunya belum paham, tidak tahu sama sekali, sekarang sudah ada gambaran, sedikit tahu dengan gaya mengajar dan dengan situasi sekolah, contohnya dengan aset-aset yang ada di sekolah. Kalau dulu cuma sarana dan prasarana, sekarang tahu semua aset sekolah, mungkin aset manusia dan lain-lain. Pokoknya itu Kak. Yang kedua, 12 tahun saya itu tidak pernah pegang laptop. Dulu operator dapodik dengan Kak Krisna itu Ya. Ikut PKG ini harus laptop. Itu aja Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Kak Roni yang terpaksa untuk kita di PKG ini mewajibkan untuk laptop menjadi sebuah media yang wajib harus kita kuasai. Dari apa yang disampaikan Kak Roni tadi, berarti ada perhatian dari rekan sejawat. Jadi paling tidak gaya mengajarmu kok beda setelah ikut PKG. Berarti dari situ ada sebuah progres awal yang sudah terlihat. Meskipun di awal-awal kita ragu PKG itu untuk apa. Ternyata setelah kita jalani dan berjalan rentang beberapa waktu, orang lain pun sudah bisa menilai. Nah, ternyata itu suatu yang luar biasa. Karena kita mendapatkan perhatian lebih dari rekan sejawat dan memperhatikan apa yang menjadi suatu program yang sedang kita kembangkan. Tadi yang kedua adalah bagaimana Kak Roni dulu berpikirnya hanya sarprasku mengkoyong ini, ya tak kene koyong ini wae. Ternyata setelah ikut PKG, beliaunya tahu akan aset yang ada. Jadi dia berpikirnya bukan berbasis kekurangan, tapi dia berpikir aset yang ada, mari kita kembangkan dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu. Oke, terima kasih Kak Roni. Lanjut ke berikutnya, di sebelahnya Kak Roni ada Kak Nur. Monggo Kak Nur, masih sibukkah nih Kak Nur? Ya Kak. Oke, monggo Kak Nur untuk refleksi dan ending dari finish kita hari ini. Monggo Kak Nur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi sampai di akhir kegiatan kemarin itu begitu banyak mendapatkan ilmu dan juga berdampak kepada sekolah saya. Terutama kemarin membuat gelang berhitung atau kotak berhitung itu, alhamdulillah dari teman-teman rekan-rekan sejawat itu membantu membuat hingga kemarin dapat 8 kotak. Akhirnya bisa diterapkan di kelas 1 untuk membantu menghitung itu. Terus sekarang
teman-teman bilang, kok kowe saiki sibuk men to? Kok nek arep pembelajaran dadak nggawa iki, nggawa kuwi. Jadi setiap pembelajaran pasti ditawari. Nanti dibantu enggak untuk pemasangan LCD sampai gitu, Kak. Dikiranya semuanya setiap hari itu di syuting atau di video seperti itu. Terus nanti untuk tindak lanjut saya minimal bisa mempertahankan, syukur-syukur nanti bisa dikembangkan lagi dan nanti di apa ya Pak? Ya untuk berikutnya kan ganti menteri, nanti semoga mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Oke. Seperti itu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur, luar biasa juga ini programnya, kemudian RTL-nya kemarin membuat kotak berhitung diaplikasikan dengan pembelajaran PJOK, itu berarti kan ada sebuah kombinasi yang sangat luar biasa terpikir dari benak Kak Nur. Dari belajar menghitung, kemudian kita belajar gerak, dari situ untuk bekerja sama, itu yang jelas sesuatu yang sangat luar biasa dari buah pikir dari apa yang kita dapatkan dari program ini. Dan tadi juga terlihat sebelum pembelajaran kok kue sibuk men, karena kita apa, tuntutan kita sebelum memberikan materi ke anak itu kita sudah berpikir pembelajaran ini mau kita bawa kemana dan apa yang perlu kita sajikan sehingga anak itu benar-benar menikmati pembelajaran yang kita lakukan. Itu dari ending dari program ini. Oke, terima kasih Kak Nur. Berikutnya dari Kak Nur ada Kak Nila. Kak Nila ini masih sibuk enggak? Iya Bisa Kak, disambi? kedengeran Kak, soalnya dari di tempat servis Kak. Oke. Siap. Lanjut saja dulu tak ke berikutnya Kak Nila. Makasih Kak. Menyimak dulu saja. Oke. Lanjut ke berikutnya ada Kak Bima Kusuma Danu. Monggo Kak Bima. Pak Bima ini posisi aman. Halo Kak Bima. Oke, Kak Bima belum ada respon. Kita lanjut ke Kak Agung. Gimana nih Kak Agung? Udah kegiatannya sudah sampai di finish puncak PGRI kemarin? Oke, monggo Kak Agung, sampaikan. Pertanyaan ini nopo malah lebih melepet nih. Hari ini kita merefleksi selama 3 bulan apa yang kita dapatkan, kemudian RTL kemarin sudah dilakukan, dan tindak lanjut Kak Agung nanti setelah program ini apa yang akan direncanakan dan manfaat apa yang dapat dipetik dari program PKG ini. Monggo Kak Agung. Terima kasih waktu yang diberikan telah program ini untuk banyak pengalaman, banyak teman, banyak ilmu yang sebenarnya yang kemarin yang saya cari di penggerak itu pelajarannya alhamdulillah di PKG ini kan ya juga dengan pelajaran, dan di situ juga ada bayangan dari awalnya, oh ternyata gini-gini, ternyata setelah masuk ke olahraga sendiri penerapannya sedikit berbeda, walaupun banyak samanya tapi sedikit berbeda lah ilmunya. Terus untuk kedepannya ya, untuk perencanaan kemarin sebenarnya itu kan sama sih yang saya laksanakan dulu gerakan pungut sampah itu ya pernah saya lakukan itu sekali, tapi ya alhamdulillah hasilnya nggih enten lah. Guru-guru juga mendukung. Terus ini kan saya ulang kembali, saya angkat kembali materi ini nah, karena ya ada perubahan. Waktu dulu itu kesadaran siswa dari awal dulu itu buang sampah sembarangan, tiap hari sembarangan, dibuangnya sembarangan. Selalu guru itu setiap saat, setiap keluar selalu mengingatkan, Lip, buang sampah di tempatnya gitu. Nah, setelah itu kemarin juga ada perubahan dikit, tapi ini berhubung sini lagi kok cuma waktunya kan itu cuma pelaksananya cuma 1 bulan loh Pak. Untuk yang ke sini lagi akan saya ulang lagi supaya benar-benar anak itu sadar akan kebersihan lingkungan, karena memang lingkungan yang nyaman itu mungkin yang diharapkan semuanya. Ngoten Kak.
Semanggi sih itu mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agung untuk ATL-nya kemarin juga bagus sekali kaitannya dengan kebersihan lingkungan. Dulu sama saya ketika di CGP itu mengambilnya Kepuli, Gerakan Peduli Lingkungan, dan saya terapkan alhamdulillah untuk membangun kesadaran anak terhadap lingkungan, adanya sampah, kemudian kita peduli terhadap kelas, halaman, kemudian lingkungan-lingkungan yang lain yang ada di sekolahan, dan itu menjadikan sebuah pemandangan yang ketika kita menuju sekolahan kita, apa yang kita tinggal di situ terlihat bersih, nyaman, akhirnya kerasan kita di situ. Terima kasih untuk Kak Agung. Mungkin ke depan mudah-mudahan saya doakan juga semua anggota kelas kita next ke depan kalau ada program-program seperti ini, monggo kita ikuti dengan semangat. Satu. Kedua, mudah-mudahan nanti kalau ada program-program fasilitator kaitannya dengan PJOK, monggo silakan jenengan coba semuanya, karena ternyata di sini di balik ilmu yang kita dapat, kita juga dapat sesuatu yang bonus ya istilahnya. Kalau bonus itu kita pikirnya terakhir, tetapi ilmu yang kita dapat, kemudian bonus yang kita dapat, itu wajib kita syukuri, dan akhirnya di situ pembentukan jiwa kita sebagai pengajar PJOK akan berubah drastis. Saya yakin ke depan mungkin adanya penambahan atau penyempurnaan kurikulum Merdeka ditambahkan dengan deep learning, mungkin ada tambahan dari program-program PJOK, monggo nanti semuanya kita ikuti. Kalau itu sepanjang program positif, baik, sesuai dengan tupoksi kita, oke, kita laksanakan, kita ikuti. Dan yang menjadi istimewa ini untuk PKG, kita bisa merekrut dari TK. Ini sesuatu yang luar biasa, karena apa? Dari TK kalau pemahamannya ke PJOK, pembelajaran geraknya itu mendapat bekal seperti ini, pasti Kak Putih, Kak Ina ini akan lain cara mengajarnya ketika mengajarkan gerak kepada anak, karena sudah mendapatkan pengalaman seperti kemarin, pola gerak yang tepatnya apa, kemudian konsep ruang strateginya seperti apa kita berikan kepada anak seusia seperti itu. Jadi harapannya ada proses atau perbedaan gaya mengajar dengan guru-guru yang belum mendapatkan program PKG ini, dan harapannya jenengan wajib di sini untuk mensosialisasikan berbagi praktek baik kepada komunitas semuanya. Jadi biar semuanya mendapat impact semuanya dari apa yang jenengan laksanakan di program PKG ini. Oke, terima kasih. Lanjut berikutnya ke Kak Putut. Ini Kak PPS ini sibuk enggak nih Kak PPS-nya, menyimak atau gimana Kak Putut? Oke, kemarin sudah izin ke saya, mungkin hanya menyimak. Lanjut ke Kak Putih, monggo Kak Putih untuk memberikan refleksinya. Monitor Kak Putih, ini juga sibuk di PPS juga. Oke, saya lanjut dulu tadi Kak. Halo Kak Putih. Ya Kak, maaf ini agak lemot laptopnya di dudul nggak bisa-bisa. Siap. Ye, monggo. Ye. Oke. Selama saya mengikuti PKG PJOK, pertama pastinya bingung ya Kak. Ini aku dari TK mau ngapain dan harus apa. Ternyata di sini alhamdulillah nambah wawasan juga, nambah teman. Tentunya bisa mengetahui apa itu modul, bikin modul dari PJOK seperti apa yang bisa saya terapkan di TK. Terus ada apa itu istilah-istilah baru yang baru saya dengar di pembelajaran olahraga ini. Dan mudah-mudahan ke depannya saya bisa menerapkan pembelajaran olahraga ini yang sesuai dengan anak TK. Terima kasih Kak. Kak Putih siap berbagi ke IGTKI? Insya Allah siap Kak. Oke, bisa dicoba nanti, mungkin bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan, dan juga saya ketika ada sebuah program-program atau proyek-proyek yang ingin dilakukan, monggo. Ketika di sini kemarin proyek yang kakak-kakak buat banyak sekali, membuat pola gerak, membuat konsep gerak, kemarin gerak berirama banyak sekali juga ada. Kemudian proyek-proyek yang berbasis dengan lingkungan,
ada yang minuman sehat, infus water, kemudian di cabang olahraga tertentu kemarin ada poli juga. Monggo nanti bisa berbagi. Oke. Terima kasih impact-nya, mudah-mudahan bisa membawa ke IGTK-nya Pak Budi. Baik, Kak, siap. Oke. Lanjut ke berikutnya, Kak Agus Salim. Monggo Kak Agus Salim bisa berbagi refleksinya di siang hari ini. Kak, terima kasih Kak. Selama mengikuti kegiatan PKG ini, alhamdulillah dapat ilmu yang sangat banyak sekali, kemudian juga dapat pengalaman yang luar biasa tentunya dalam juga membantu ketika kita jadi buat dan untuk Kak Agus Salim, yang lain bisa dengar jelas nggak? Nggak dengar, Kak. Iya, terputus-putus. Oh, putus-putus. Mungkin posisinya untuk Kak Agus di rumah atau di sekolah ini Kak Agus? Ini sampai rumah Kak, habis jemput. Oh, oke, siap. Oke. Dari sini, dari mengikuti PKG ini, bahwasanya Kak Agus Salim untuk saat ini progresnya menyelesaikan pendidikan yang di basic agama atau mau menuju ke ranah PJOK yang menjadi sebuah kemantapan Kak Agus? Sekarang masih di agama, nggih. Berarti tetap masih berjalan dengan menyelesaikan programnya yang pendidikan agama, monggo itu juga luar biasa bagus. Mungkin nanti kalau bisa disandingkan dengan tetap ternyata di dapurdiknya dituntut untuk ke PJOK, mungkin bisa dijadikan sebuah bekal juga. Paparannya, modalnya seperti ini, mudah-mudahan bisa membawa bekal ke Agus di Satuan Pendidikan Kak Agus ketika harus diamanati sebagai pendidik agama maupun pendidik olahraga, jenengan bisa menerapkan semuanya. Oke, sukses untuk Kak Agus Salim. Lanjut sebelahnya Kak Agus Salim, monggo untuk Kak Eko Pur, monggo Kak Eko. Terima kasih Kak atas waktunya. Mungkin refleksi dari saya, PKG selama 3 bulan ini tentu bukan waktu yang sebentar dan tentu membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, entah itu waktu maupun pikiran. Namun mungkin dari perjuangan itu walaupun sedikit, alhamdulillah sangat luar biasa hasil yang kita dapat, ilmu yang kita dapat. Mungkin saya hampir 11 tahun menjadi seorang guru. Ini yang saya tunggu-tunggu, yaitu pendidikan yang menjurus ke ranah PJOK. Kalau untuk rencana tindak lanjut, mungkin hampir semua SD di daerah kami, terutama di pinggiran, sangat kurang fasilitas. Dari PKG ini kita diajarkan untuk memanfaatkan kelebihan aset. Mungkin selain itu juga bagaimana kita menjadi seorang guru harus mampu merefleksi bagaimana cara mengajar kita. Tentu dengan refleksi itu kita akan menjadi pengajar yang lebih baik. Demikian Kak, terima kasih. Nggih, terima kasih Kak Eko Pur, luar biasa. Kenapa kita di awal PKG ditanya tentang apa itu refleksi, dan akhirnya kakak-kakak dari sini setiap pembelajaran dari modul ke modul pasti di akhir kita disuruh untuk menyampaikan sebuah refleksi, dan dari sini ternyata ini Kak Eko Purwanto merasakan seorang pendidik harus mampu melakukan sebuah refleksi. Jadi dari sebuah refleksi kita akan tahu sejauh mana keberhasilan kita mengajar, kelebihan kita yang kita capai di bagian apa, dan dari kelebihan itu pasti ada kekurangan di bagian apa yang masih kita belum capai. Jadi kita akan di pembelajaran berikutnya kita akan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga apa yang selalu kita lakukan di dalam mengajar peserta didik akan berbuah sesuatu yang
paling maksimal apa yang kita lakukan. Dan dari situ kita pasti suatu ketika menanya kepada peserta didik, umpan balik seperti apa yang didapat dari peserta didik. Umpan balik positif kah? Umpan balik yang sifatnya membangun, ada sesuatu yang masih perlu kita benahi kah? Nah, dari situ kita tahu ke depan perbaikan seperti apa yang dirasakan dari Kak Ekopur tadi tepat sekali. Jadi seperti saya juga di halnya, saya bukan di SD yang begitu maju, bahkan di tingkat perkotaan tidak. Saya juga di SD pinggiran, siswanya saya hanya 42 satu SD. Jadi bagaimana kita mendesain pembelajaran yang siswanya satu kelas mungkin hanya 6, hanya 4, hanya 8, hanya 6, itu seperti apa? Itu perlu sebuah buah pikir yang sangat luar biasa. Karena apa? Pandai-pandai kita mendesain, nggak mungkin kita akan mengajarkan katakanlah permainan bola voli bergu dengan kondisi siswa hanya 6 itu kita dapatkan. Nah, tapi kita harus pandai-pandai mendesain agar permainan voli tadi juga tetap bisa berjalan dengan desain yang dapat dinikmati dari peserta didik kita. Bahkan untuk aset saja, prasarana saja kita juga harus pinter-pinter mendesain juga, memodifikasinya juga. Dan dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh anak ketika dalam proses pembelajaran. Tuh, terima kasih Kak Ekopur. Semoga di pinggiran pun kita jangan merasa kecil hati, rendah hati. Jadi sebuah cambuk kita, semangat kita bahwasanya yang di pinggir pun tidak kalah dengan yang di daerah perkotaan. Contoh kecil, kita berbagi saja. Kalau kita di tingkat pinggiran, katakanlah kita mengadakan kegiatan ekstra itu, untuk permainan beregu kita mengalami kesulitan, bahkan sarprasnya kita kurang, kemudian untuk siswanya kita kurang, ekstranya kita lihat. Misalkan di faktor lingkungan kita itu di daerah pegunungan katakanlah, pasti di situ ada sebuah aset yang sangat luar biasa. Kalau di tempat saya kemarin atau dulu-dulunya mengadakan sebuah ekstra yang kaitannya dengan atletik. Karena apa? Atletik itu tidak membutuhkan orang banyak. Siapapun bisa kita ajak untuk ekstra atletik. Yang jelas kita juga harus tahu minat anak, kita berikan motivasi ke depan seperti apa, tentang atletik itu nanti capaiannya seperti apa, kita berikan motivasi di awal. Kamu larinya luar biasa, bagus sekali. Suatu ketika ada Popda, sekarang Popda sudah bergeliat meskipun tingkatannya dadaan 1 tahun 2 kali. Di Parporan pun yang mengadakan. Nanti kalau mau kamu menang di kecamatan, kamu akan diajak ke kabupaten. Bahkan kalau atletik sekarang lolos di kabupaten langsung ke jenjang provinsi, tidak perlu seleksi lagi di Karesidenan. Nah, itu sebagai motivasi awal. Yuk ikut untuk kegiatan ekstra atletik yang Pak Guru lakukan gitu. Jadi untuk itu monggo kita bisa membaca aset lingkungan dan satpas yang ada, kita benar-benar gali. Lanjut berikutnya itu untuk Kak Pur, terima kasih untuk refleksinya dan umpan baliknya. Di sampingnya Kak Ekopur ada Kak Woko, monggo Kak Woko. Ini yang sangat luar biasa. Membagi kesibukannya sebagai petugas di sana sini, tugasnya tetap terkumpulkan meskipun ada late, ada missing, saya maklumi karena kita di sini tuntutannya memanajemen waktu. Kak Krisna ini selalu kemarin juga kerja sama dengan Kak Woko. Bahkan setelah berkolaborasi dengan Kak Woko, tadi malam berkolaborasi mendampingi Kak Roni. Jadi suatu kompilasi dan kombinasi yang luar biasa. Saling dukung-mendukung. Disik rong rampung ayo disengkuyung bareng. Ini suatu P5 kita. Gotong royongnya. Solidaritas, yes. Nah, ini yang baru saja ulang tahun kita adalah solidaritas, yes. Terima kasih Kak Rina. Monggo Kak Woko untuk refleksi dan rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilakukan setelah PKG ini. Nggih, siap Pak. Terima kasih. Pak Krisna berusaha nambah-nambahi nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf bila waktu jimet dan tugas selalu terlambat karena mungkin suatu ada kegiatan. Nah, yang pertama itu waktu ikuti
pertama itu aras-arasan Kak. Iki niku kedepane nopo, terus kegiatane nopo. Jadi ki belum ada gambaran. Mungkin setelah hanya mulai mengenali kegiatan tersebut, jadi lebih seru, kegiatannya ada, terus apalagi kemarin tatap muka, banyak ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan yang kemarin tatap muka, yang sebelumnya waktu ngajar materi ini ya niku mawon, sekarang ada kolaborasi atau mungkin kombinasi dari kegiatan satu dari yang lain. Kedepannya mungkin ingin lebih menjaga atau menambah lagi wawasan saya tentang PKG, saya terapkan di sekolah saya. Mungkin itu yang dari saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Woko. Di awal memang seperti halnya rekan-rekan saya di kecamatan sini. Awalnya ogah-ogahan, saya gugah. Wes to, elonono, ikuti. Sepanjang itu positif pasti akan berbuah sesuatu yang positif. Apalagi setelah dia terundang di PKG, dia menyetujui untuk mengikuti program tersebut, datang berkah di PPG. Tambah mumetne. Pripun Pak, bagaimana Pak? Wes lakonono. Untuk PPG-mu kali ini kan tidak ada Zoom yang begitu pun istilahnya setiap hari enggak Zoom. Jadi insya Allah ternyata kalau di sini Kak Krisna, Kak Woko, Kak Roni, siapa lagi kemarin yang mengikuti untuk program PPG, jenengan merasakan enggak di situ? Dari PKG ini materinya ketika jenengan breakdown ke materi yang di PPG, ketika menemui sebuah studi kasus atau masalah ini itu untuk di pembelajaran, jenengan merasa nggak ada pengaruhnya nggak dari program PKG ini ke PPG kakak-kakak semuanya? Banyak Kak, berpengaruh. Monggo untuk Kak Woko. Banyak Kak. Jadi sebelumnya itu jujur mau kalau PPG kemarin itu kayak modul dan sebagainya itu malah yang upload istri. Jadi semua yang upload istri ya itu kalau belajar dari PPG itu kan mungkin belum ada. Kalau di PMM kan kayak di tryout kan jauh berbeda Kak. Yeah. Apa yang soalnya sama yang di PMM. Jadi dari segi dari PKG ke PPG itu ada kayak kesamaan. Mungkin istilahnya curi starien di PKG. Yeah. Mungkin itu Kak. Nggih. Itu sama nggih seperti yang diutarakan dari rekan-rekan saya di sini. Ternyata PKG ini membuka wacana pikiran kita. Ketika kita mindset kita akan berubah ketika menghadapi soal seperti itu, tidak akan gagap. Karena apa? Pasti nanti jawabannya arah jawaban ini pasti ke sini. Nah, ini kita 3 modul kita telan sampai dengan hari ini. Jadi saya yakin dari 3 modul ini sangat berperan besar terhadap PPG kakak-kakak semuanya. Bahkan jenengan disuruh membuat video UKIN. Jenengan di awal kita sudah membuat video pembelajaran kakak seperti apa. Kemudian di video yang kedua kita suruh membuat video lagi dan endingnya ketika jenengan UKIN tidak masalah, tidak masalah, tidak mengalami suatu problem yang berarti. Karena apa? Mengajar biasanya dulu langsung mengajar, siap gerak olahraga. Sekarang kita awali dengan penggunaan tipek seperti itu tadi Kak Krisna. Medianya dimanfaatkan. Video kita pakai di awal pembelajaran. Kemudian ketika kita mengajar, kita mencoba menggali diferensiasi itu seperti apa. Dan kemarin video kakak-kakak semuanya, hampir semuanya berdiferensiasinya muncul, meskipun ada yang sudah muncul sangat luar biasa, ada yang sebagian spill sedikit membedakan diferensiasinya seperti apa, itu sudah muncul semuanya. Jadi saya yakin untuk program PKG ini impact-nya sangat luar biasa. Oke, terima kasih untuk Kak Woko, dan saya yakin untuk kakak yang lain di sini untuk yang menjadi suatu was-wasnya dulu adalah pembagian waktu. Bisa nggak saya membagi waktunya antara dengan mengajar,
antara dengan keluarga, antara yang berorganisasi nanti ada kepentingan seperti apa. Ternyata semuanya sudah terlampaui dan kakak bisa memanajemen waktu yang selama 3 bulan ini luar biasa. Kakak bisa memanajemen semuanya. Dan bahkan dulu ada seorang kepala sekolah bertanya yang non CGP, dia yang masih berpikir dulu seperti guru yang mengajar saja, itu kamu nanti bisa membagi waktu enggak, kamu mengganggu tugas kamu mengajar di sekolah enggak. Itu keyakinan dari kepala sekolah dulu itu ada. Bahkan itu satu rekan saya di CGP dulu diwanti-wanti sama kepala sekolahnya, kok nek anak-anak didikmu terbengkalai pripun Pak. Nah ternyata dijawab, beliaunya bisa membagi waktu. Tuh, terima kasih untuk Kak Woko. Lanjut ke Kak Ina. Di samping Kak Woko, monggo Kak Ina. Sudah bisa berbagi atau masih di tempat-tempat sibuk ini Kak Ina, monggo. Oke, dari Kak Ina tadi di grup masih di tempat sibuk di persiapan KPPS atau PPS itu tadi. Monggo selanjutnya Kak, samping Kak Ina ada Kak Eka Widodo. Monggo ini yang dari SMP sendiri nih, paling sendiri senior. Monggo Kak Eka Widodo. Terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terkait dengan refleksi. Untuk langsung saja, kalau niat saya dari awal itu karena saya sadar saya istilahnya kembali ke pohon itu belum lama. Sudah bersekian tahun lah sudah saya ceritakan yang dulu, sehingga ketika namanya kalau digambarkan seperti pisau atau senjata itu kalau diasah itu akan tajam. Nah, ini barangkali niat saya awal karena saya ulangi, saya tadi kembali ke pohonnya belum lama, istilahnya cara ukuran senjata itu tumpul, saya kepingin tajam lagi, sehingga salah satunya saya niatkan untuk ikut kegiatan ini, walaupun nanti ya hasilnya insya Allah ya tetap ada walaupun seberapa. Ini niat awal saya seperti itu. Kemudian di perjalanan tentunya seperti insya Allah seperti rekan-rekan juga pengalaman yang luar biasa, dan di situ mungkin harus mengerahkan segala sesuatunya demi kegiatan ini, bisa meluangkan kegiatan untuk kegiatan ini, sehingga istilahnya ilmu bisa muncul kembali terkait dengan bidang olahraga. Dan kalau dibandingkan dengan rekan-rekan yang sudah aktif di olahraga sejak awal sampai sekarang, mungkin ya lain seperti itu, sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan ini kedepannya saya bisa istilahnya Melayu bisa nututi ngerakitan ya tidak bisa sejajar, paling tidak bisa mengikuti lah seperti itu. Kemudian terkait dengan RTL yang dulu saya paparkan, saya sampaikan itu insya Allah nanti mudah-mudahan juga bisa terlaksana. Tidak hanya seperti saya utamakan dukungan dari rekan-rekan ketika nanti ada kegiatan P5 ini saya kaitkan dengan itu, insya Allah nanti akan bisa lebih lancar Kak. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, barangkali terkait dengan barangkali nanti ini karena mohon maaf terakhir ternyata saya unggah video bukti karyanya itu ya tadi malam, seingat saya sudah sampai ini insya Allah sudah, ternyata belum ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa segera kan, nanti terpaksanya mengalami kendala. Sudah di submit nggak? Belum. Sudah Kak. Oh sampun. Yang hijau itu
yang hijau itu sudah saya Oke. dan tidak hanya 1-2 kali, saya ulang-ulangi sampai lelah sambil ya karena terus saya di kakak di grup itu kendala sinyal itu barangkali juga Mungkin di kendala sinyal Kak Eko. Untuk apa kurang jelas Kak? Gimana? Produk yang diunggah Kak Eko modul ajar atau video? Rencana yang tadi malam yang saya laksanakan video Kak. Video. Berarti videonya udah diunggah di YouTube dulu nggih? Kemarin ya berarti ya? Sudah. Oh nggih. Atau gini, toh pun nanti misalkan jenengan ada kendala, nanti saya mungkin bisa dibagikan ID belajar dan passwordnya, nanti saya bantu untuk unggah dari sini juga nggak apa-apa. Oke. Kalaupun tapi jenengan coba dulu, kalau sudah coba Kak minta di cross check, nanti kalau misal jenengan sudah kirim kok ternyata di rekap saya itu belum masuk di sini, nanti mungkin langkah akhir insya Allah nanti saya akan eksekusi bantu. Begitu. Nggih. Coba nanti Nggih. Gitu nggih Kak Eko. Ya, mohon maaf sekali ini. Nggih, tetap semangat, tidak menjadikan masalah. Masih ada waktu Kak Eko. Nggih, terima kasih untuk Kak Eko Widodo. Beliaunya adalah dari guru SMP, bahasanya dia seakan dari orang yang baru bangun dari pertapa. Karena apa? Dia dari guru PJOK, kemudian diamanati ke guru agama, dari agama ke PJOK lagi. Jadi seakan-akan dia kalau startnya sedikit tertinggal, tetapi untuk semangatnya luar biasa. Sehingga masih bisa membersamai kita dan kualitasnya pun sama dengan kita. Tidak tertinggal sedikit pun. Jadi untuk Kak Eko Widodo tetap semangat, monggo untuk program-program berbasis proyeknya bisa dikembangkan, monggo berbagi praktik baiknya monggo, kemudian bisa berkolaborasi dengan Rejawat, baik itu juga nanti bisa berbagi di MGMP, bisa disampaikan untuk apa yang didapat dari PKG ini. Nggih. Terima kasih untuk yang terakhir, ini mungkin dari Kak Wawan. Nggih, Kak Ina. Oh ini Kak Ina sudah bisa masuk. Monggo Kak Ina. Nggih Kak, pangapunten niki baru sampai rumah. Ya, nggih. Monggo Kak Ina, untuk refleksinya tinggal 2 peserta. Alhamdulillah di kesempatan terakhir kita tatap maya ini ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Kak Fasil juga kakak-kakak semua. Saya yang dari TK bersama Kak Futi mendapatkan banyak pembelajaran yang dimana di TK belum ada PJOK-nya dan insya Allah nanti akan diterapkan setiap minggunya minimal setiap minggu 1 kali daripada tidak ada ya Kak untuk pembelajaran PAUD untuk pembelajaran PJOK di PAUD nanti insya Allah akan kami rencanakan dengan kepala sekolah dan dengan guru-guru kelas lainnya untuk mengadakan pembelajaran PJOK agar Kak ya sepertinya memang di TK belum ada nanti insya Allah dan akan dikembangkan di Kombel kita Dabin dulu terutama nanti insya Allah dan ke forum IGTKI kecamatan gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ina, luar biasa. Ini juga dari yang paling kita dari TK, selain dari Kak Putih. Mudah-mudahan dengan semangat Kak Ina dan program-program yang dimiliki nanti bisa berbagi. Tadi sudah punya perencanaan karena untuk TK pendidikan PJOK belum ada, mungkin hanya berbagi praktik baik. Bagaimana sih cara mengajar PJOK atau mengajarkan gerak kepada anak, kemudian untuk strateginya seperti apa, kemudian perencanaan yang matang itu seperti apa, diferensiasinya itu seperti apa. Mudah-mudahan untuk Kak Ina nanti sukses di Dabin dan IGTKI-nya. Lanjut, berikutnya ini terakhir dari Kak Wawan Sabdo. Monggo Kak Wawan sebagai penutup. Ya Kak, terima kasih untuk waktunya. Untuk refleksi kali ini, saya terutama terima kasih kepada Kak Fasil ya, terutama karena yang jelas penyampaian. Yang pertama penyampaian materinya yang mungkin mudah dimahami
ya, jadi bisa masuk atau bisa diserap dengan baik. Kemudian yang kedua, diri sendiri ya, maksudnya refleksi kepada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan atau apa yang saya lakukan. Apakah yang pertama sudah mampu membuat modul ajar, apakah sudah, yang kedua apakah sudah menguasai murid dengan baik, kemudian apakah kita sudah memanfaatkan fasilitas dengan baik, dan apakah kita sudah berkolaborasi dengan pembel atau rekan sejawat dalam pembelajaran. Jadi saya menilai diri sendiri bagaimana bisa menerapkan semua itu dengan baik atau dengan urutan yang tepat supaya semuanya bisa mengikuti atau berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin program-program yang belum saya terapkan, mungkin kedepannya bisa diterapkan sesuai dengan yang pernah kita pelajari saat ini. Terima kasih Kak untuk refleksi. Terima kasih. Terima kasih Kak Wawan. Dari apa yang jenengan utarakan sebelumnya, terima kasih sekali. Mungkin apa yang saya sampaikan dengan model saya yang seperti ini, mudah-mudahan bisa panjenengan semua terima. Jadi kita di sini sama-sama belajar tentang bagaimana cara menyampaikan sesuatu. Saya sendiri juga belajar. Sekiranya masih ada sesuatu yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Dan sebagai gong siang hari ini, pribadi sebelum saya akhiri, 3 bulan kita sudah berlalu dan 3 modul sudah kita habiskan dan kita iringi dengan RTL dan bukti karya. Yang jelas, yang pertama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk ibadah, 1. Sehingga apa yang kita lakukan 3 bulan ini termasuk mendapatkan pahala, 1, ilmu, 2, kemudian ke depan bisa memberikan manfaat, terutama pribadi diri kita, untuk diri sendiri, bahkan yang menjadi prioritas kita adalah untuk orang lain, pada siswa, rekan sejawat, dan komunitas. Harapannya kita sebagai pendidik, sebagai garda terdepan dalam pendidikan, bisa menjadi sebuah pribadi yang memberikan manfaat dan tentunya untuk kemajuan pendidikan negara Republik Indonesia. Itu mungkin dari saya ketika menyampaikan materi, ada sesuatu kata yang kurang berkenan, kemudian yang saya sadari maupun tidak sadari, mudah-mudahan kakak semua yang ada di kelas ini bisa memberikan maaf kepada saya, sehingga untuk ke depan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kakak-kakak semuanya. Mungkin itu dari saya, dan mohon untuk sebagai perwakilan dari kakak, saya tunggu untuk pesan dan pesannya sebagai gong terakhir. Dan pribadi pokoknya grup dari kelas G004 jangan dihapus. Sekiranya nanti jenengan ada kendala HP, mudah-mudahan HP-nya masih aman semuanya. Ada yang keluar nanti mohon untuk dimasukkan kembali. Bisa untuk 1 sebagai sarana silaturahmi, sebagai sarana kekeluargaan. Nomor 2 nanti bisa berbagi pengalaman, ada kesulitan atau apapun, monggo nanti bisa berbagi dan curhat di sini, sehingga mungkin bisa ngenteng-ngentengi kita dalam proses pembelajaran kakak semuanya. Monggo 1 peserta bisa menyampaikan perwakilan dari kakak-kakak semuanya. Monggo yang mau mewakili siapa sebagai gong kita hari ini untuk penutup kita game di siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, monggo yang mau mewakili. Nggak usah ditunjuk, masa sudah 3 bulan kita tunjuk-tunjukan. Resen yang mewakili. Monggo Kak Woko. Nanti kalau misal ada
kurangnya monggo rencang-rencang sanesih saged menambahkan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari rekan-rekan khususnya kelas 4 PKG Karanganyar sangat berterima kasih atas Kak Fasil atas oprak-opraknya, terus bimbingannya kepada kita sehingga kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, dan semoga kedepannya kita lebih tambah kompak lagi. Saya pribadi bila ada salah kata dan teman-teman bila ada salah kata, saya mohon maaf. Mungkin itu dari saya. Monggo Kak Krisna ada tambahan. Monggo untuk Kak Krisna. Oke, terima kasih untuk waktunya. Bukan menambah, cuma mengingatkan di sini kita sama-sama untuk memajukan pendidikan, khususnya PJOK dan TK. Mungkin dari kegiatan ini akan banyak tercipta ilmu-ilmu, info-info apa yang perlu kita sharingkan di sini untuk menjadi jalur yang untuk silaturahmi bersama untuk kedepannya menjadikan PJOK semakin solid. Dan untuk Kak Fasil, terima kasih banyak atas segalanya. Mungkin kalau tidak ada seperti ini, tidak kenal dengan Pak Guru Kerjo. Siap. Nanti bisa main-main ke Jatioso, kita juga akan main-main ke Kerjo gitu, Kak. Siap. Oke, Kak Krisna. Oke, terima kasih untuk Kak Woko dan Kak Krisna untuk gong siang hari ini. Yang jelas, insya Allah semoga nanti kita semua diberi kesehatan, kelancaran sampai purna mengajar, dan masa purna pun mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, kebahagiaan dengan keluarga. Yang jelas hati-hati untuk ke depan. Dan saya pribadi untuk siang hari ini, sebelum kita akhiri, monggo kita foto bersama. Kita buka untuk fotonya, kita foto bareng-bareng dulu. Untuk yang lain bisa dibuka. Ya. Kak Pudot, Kak Nur ini masih sibuk, Kak Agung kelihatan juga sibuk. Monggo yang bisa. Untuk hari ini kita terakhir kita berdoa. Ya. Kita intinya kita berdoa. Semoga di akhir. Saya ambil dulu. 3, 2, 1. Saya kirim dulu di grup sebentar. Kak Widodo berdoa nggih, ampun nyuwun, kula mboten kagungan. Kak Widodo nggih. Doa niku ya nyuwun lho, Kak. Kak Woko lagi good rekening Kak Eko, monggo niku nek ajeng nyadong. Alalah. Mboten kuali. Tapi malah wis neng omah no, Pak. Terima kasih Kakak semuanya. Untuk siang hari ini kita sudah berlalu, dan mohon maaf untuk waktunya sedikit molor tambahannya karena kita refleksi di Jimmy terakhir. Sekali lagi nih Jimmy terakhir, semoga kedepannya sukses, sehat selalu. Dan insya Allah nanti setelah, insya Allah di bulan-bulan Desember, saya dan keluarga akan silaturahim ke Jatipuro dan Jatioso. Dan untuk rekan-rekan semuanya, kita akhiri di siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil. Siap, sami-sami. Monggo dilajeng yang melanjutkan sibuk-sibuk di pilkada.